Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik, kebaikan-kebaikan yang dimudahkan bagi kita. Taufik untuk kita bisa melaksanakan salat berjamaah maghrib. Kemudian kita bisa mengadakan kajian. Setelah itu kita dipertemukan dalam suasana iman di Masjid Al-Ikhlas, masjid yang mulia ini, untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji prinsip-prinsip dasar akidah, membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih pembahasan yang utama di kitab ini, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, nama-namanya yang maha indah, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha sempurna. Kita ketahui pembahasan ini adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan inti agama kita, dengan inti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memahami sifat-sifat kemahatinggian Allah, nama-nama Allah yang maha indah dengan benar, inilah jalur utama, sebab utama yang akan menumbuhkan dengan benar kecintaan kepada Allah di hati kita, menumbuhkan dengan benar rasa takut, pengharapan yang nanti akan menjadikan ketundukan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis menjadi benar. Ya, karena ibadah tidaklah dikatakan ibadah kalau dilaksanakan tanpa ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada zat yang kita beribadah kepadanya, rasa takut, mengharapkan rahmatnya, takut terhadap azabnya, tunduk kepada segala ketentuannya, ada rasa tergantung dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hamba-hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan tentang ibadah besar yang ada di hati mereka, yang itu membangkitkan semangat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan mereka. Karena anggota badan mengikuti apa yang terdapat di dalam hati. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang hamba-hamba yang soleh, yang justru dijadikan sekutu selain Allah bagi orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ulaikal ladzina yad'una, mereka-mereka yang dijadikan seruan, diseru selain Allah, dijadikan sembahan selain Allah itu, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang selalu berusaha yabtaguna, mencari wasilah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang paling dekat di antara mereka? Kemudian mereka selalu mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya.
Jadi ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sifatnya orang-orang yang beriman karena mereka mencintai Allah. Dan setiap orang yang mencintai sesuatu pasti ingin dekat dengannya, merasakan nyaman ketika dekat dengannya, ketika mendekatkan diri kepadanya. Kemudian mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ini ciri-ciri hamba yang beriman. Kenapa mereka termotivasi untuk semangat beribadah? Karena mereka ingin mendapatkan rahmat Allah, karena mereka tahu yang bisa melindungi dari azab dan segala keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan mereka selalu bersemangat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan para rasul di surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Apa yang mereka takutkan? Takut akan azab Allah. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan rahmat Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk dan tunduk kepada kami. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menumbuhkan semua ini setelah taufik dari Allah, setelah selalu kita berdoa meminta kepada Allah, adalah kita berusaha menempuh jalur yang benar dalam memperbaiki iman kita, yaitu dengan cara memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna, maha terpuji. Karena apa? Kalau kita telah mengenal kemahaindahan Allah, otomatis tumbuh kecintaan di hati kita. Kalau kita sudah merasa cinta kepada Allah, otomatis kita akan merasa senang mendekatkan diri kepadanya. Bahkan kita akan merasakan kelezatan ibadah. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai halawatul iman, manisnya iman. Ta'mal iman, kelezatan iman, dengan semua bahasa-bahasa yang indah. Ini semua adalah buah dari ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar, melalui pemahaman yang benar, pendalaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian, beribadahlah kepada Allah dengan mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah. Oleh karena itu, pelajaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah memang menduduki keutamaan yang paling tinggi di dalam Islam. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah tentang Allah, tentang nama-namanya yang maha indah, tentang zatnya yang maha sempurna, sifat-sifat kemuliaannya yang maha tinggi. Dibandingkan ilmu lain, seperti perbandingan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain, tidak ada yang lebih utama dibandingkan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Maka berarti ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya di dalam Islam secara mutlak. Apalagi ini yang akan menjadikan benar ibadah di hati kita, yang kalau ibadah di hati kita benar, maka akan membenarkan semua ibadah anggota badan kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang maha tinggi, yang maha terpuji, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, ini sekedar untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya kita mengkaji kitab Al-Aqidatul Wasithiyah tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, karena bagian awal pembahasan dari kitab ini sangat banyak memfokuskan ya nukilan dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini di beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan, yang menjelaskan tentang sifat al-maji wal ityan,
sifat Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat untuk memberikan faslul qadha, ya, memutuskan ketentuan hukum di antara hamba-hambanya. Tentu ini merupakan satu peristiwa yang sangat dahsyat dan mengerikan. Yang akan selamat adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang akan dijadikan aman pada hari kiamat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi mereka di dunia. Taib. Ada 4 ayat Al-Quran yang dibawakan dalam pembahasan ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 210. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna, tidak lain yang mereka nantikan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka pada hari kiamat nanti bersama naungan awan dan kedatangan malaikat. Kemudian setelah itu akan diputuskan urusan di antara hamba-hambanya, diputuskan semua urusan manusia. Ini kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk faslul qadha, untuk memutuskan urusan hamba-hamba pada hari kiamat. Ini tentu saat-saat yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman dan hal yang sangat menakutkan bagi orang-orang kafir, karena mereka akan mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan, ya, pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memutuskan urusan mereka. Orang-orang yang beriman tentu kita ketahui diberikan jaminan dalam Al-Qur'an ya, bahwa mereka selalu mendapatkan keamanan, selalu mendapatkan kegembiraan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hamba yang beriman dari keburukan azab pada hari kiamat, serta Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka nadratan wa surura, kecerahan di wajah dan kegembiraan di hati mereka. Mereka aman. Taib. Kemudian yang kedua, firman Allah di surat Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidak lain, tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali datangnya para malaikat atau datangnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Surat Al-An'am ayat 158. Ini juga menyebutkan sifat al-ityan. Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat nanti, yang tentu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak seperti yang ada pada makhluk. Yang ketiga, di surat Al-Fajr ayat 21-22. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sekali-sekali tidak. Ketika bumi telah diguncangkan dengan keguncangan yang dahsyat, ya, ini tibanya hari kiamat. Kemudian datanglah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga para malaikat datang dengan berbaris-baris.
Disebutkan dalam sebagian riwayat yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa para malaikat nanti akan datang setelah datangnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan datang berbaris-baris di semua langit. Dari langit yang pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Mereka semua akan berbaris kemudian mengelilingi semua makhluk, mengelilingi semua manusia, jin dan manusia, untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas merupakan ya peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Ya, kita masih ingat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, ya, uratan hufatan gurlan, ya, buhman, ya, ketika itu manusia dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, tidak memakai pakaian, kemudian tidak memakai alas kaki, dan mereka dalam keadaan tidak bersunat, yakni kembali seperti awal penciptaan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, seorang wanita yang mulia, tentu memiliki sifat malu. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, semua perempuan dan laki-laki dan perempuan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, nanti akan melihat satu sama lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "La ya bintas Siddiq, al-amru asyaddu min an yahummahum dzalik." Tidak demikian wahai Aisyah putrinya As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Keadaan saat itu sangat menakutkan, sangat mengerikan, sehingga mereka tidak akan sempat memikirkan hal itu. Ya, di hari kiamat orang kondisi yang sangat mengerikan, semua orang bangkit dari kuburannya dalam keadaan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi sudah berubah penampilannya. Pada hari kiamat nanti kan semua gunung, semua lembah, semuanya menjadi rata. Tidak ada lagi cekungan, tidak ada lagi dataran tinggi, semuanya rata. Kita bangun dalam keadaan seperti itu, kemudian menuju ke satu tempat. Bayangkan bagaimana peristiwa yang sangat dahsyat ini menjadikan manusia tidak akan berpikir kepada hal-hal yang lain. Semua berpikir bagaimana saya selamat, bagaimana saya mempertanggungjawabkan perbuatanku, bagaimana dosa-dosaku saya selamat darinya ketika menghadap Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, ketika itu orang akan berlari dari saudaranya. Tidak perlu sama saudaranya. Dari bapak dan ibunya, dari anak dan istrinya. Tidak peduli. Masing-masing orang memiliki kesibukan mengurus dirinya sendiri. Ini akan kita hadapi nantinya. Inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman itu beruntung ketika dibacakan di hadapan mereka ayat Al-Quran. Mereka diingatkan bahwa hari ini pasti terjadinya. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari ini? Bagaimana persiapanmu untuk mengamankan dirimu menghadapi peristiwa yang sangat dahsyat tersebut, yang sampai menjadikan manusia tidak berpikir lagi untuk melihat satu sama lain, padahal semuanya dalam keadaan tidak berpakaian. Ini semua kita akan alami. Ya, apalagi dengan tambahnya suasana yang dahsyat ketika malaikat semua datang mengitari semua makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan urusan kita. Subhanallah, orang-orang yang beriman pasti akan beruntung karena mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimuliakan di dunia dan di akhirat, diamankan. Tapi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai kiranya dulu saya mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan di akhirat ini. Mereka yang akan menyesal, tapi ketika itu tidak bermanfaat lagi penyesalan.
Taib, jadi firman Allah di surat Al-Fajr di sini menyebutkan sifat al-maji, kedatangan Allah pada hari kiamat. Yang setelah itu datang para malaikat berbaris-baris, ya. Malaikat di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh semuanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk turun pada hari itu. Kemudian di surat Al-Furqan ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ketika pada hari kiamat nanti, yang waktu itu langit terbuka dan keluarlah al-ghamam, awan yang putih. Ya, dalam bahasa Arab itu awan ada beberapa, di antaranya al-ghamam itu artinya awan yang putih yang tidak menjadikan sebab kegelapan seperti awan yang biasanya ada ketika akan turun hujan. Ini al-ghamam, awan yang putih yang biasanya udaranya sejuk ketika itu dan tetap terang keadaan. Ini yang akan menyertai ketika datangnya Allah Subhanahu wa taala pada malaikat pada hari kiamat nanti, dan turunnya para malaikat semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat kemahasempurnaannya, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menetapkan bagi dirinya sifat al-maji'u wal ityan, sifat datang pada hari kiamat nanti. Yang ini tentu peristiwa yang sangat dahsyat yang harus kita imani dan wajib kita menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, yang tentu semua sifat-sifat Allah kita sudah tahu kaidahnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya, tidak ada satu pun yang sama dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya, maka dia memberitakan bahwa dia akan datang pada hari kiamat nanti, yang ditandai dengan langit yang terbelah, kemudian awan putih yang muncul ketika itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan urusan di antara hamba-hambanya, kemudian malaikat turun berbaris dari semua langit, langit pertama sampai langit ketujuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat ini termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan sifat fi'liyah, sifat yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah lakukan, ketika Allah menghendaki dia lakukan, ketika Allah tidak menghendaki maka dia tidak melakukannya. Maka ini wajib kita menetapkannya, karena ayat-ayat Al-Quran ini menyebutkan penetapan sifat ini. Maka kita menetapkan bahwa al-maji wal ityan, sifat datang adalah termasuk sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini, yang tentu kita wajib menetapkannya dengan seperti biasa kita menafikan 4 perkara. Pertama, tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Makhluk bisa datang, tapi tidak sama dengan datangnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti makhluk punya ilmu. Ya, sekarang orang belajar dia punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, maha memiliki ilmu. Apakah ilmu Allah sama ilmu makhluk sama? Jelas tidak sama. Kalau makhluk setinggi apapun ilmunya pasti ada kebodohannya. Pasti ada lalainya, pasti ada lupanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada semua itu. La yadhillu rabbi wala yansa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah keliru dan tidak pernah lupa. Jadi kita menetapkan sifat ini, pertama tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Yang kedua, wala takyif, tidak boleh kita membagaimanakannya. Sifat-sifat Allah kita yakin
ada hakikatnya tapi cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita hanya menetapkan sesuai dengan maknanya, tapi hakikatnya cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya, sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik ketika menjelaskan sifat istiwa, maha tingginya Allah di atas arsy-Nya, ya. Al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu adalah perkara yang kita ketahui maknanya secara bahasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua makhluknya. Ya. Adapun masalah kaifiyahnya itu adalah majhul, cuma Allah yang mengetahuinya. Mengimaninya adalah wajib dan menanyakannya adalah perkara yang terlarang di dalam agama. Karena ini nanti akan menjadikan orang berlebih-lebihan membahas, padahal ini tidak diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan generasi terbaik umat ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak pernah menanyakan dan membahasnya. Itu penafian yang kedua. Penafian yang ketiga, wala ta'til, tidak boleh kita menolak sifat Allah ini karena Allah menetapkan bagi dirinya. Siapa kita sehingga berani menentang dan menolak apa yang Allah tetapkan bagi dirinya? Kalau tidak masuk di akal kita, maka akal kita yang kita tuduh. Al-Quran pasti benar, sebagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW pasti benar. Ya, jadi tidak boleh kita menolaknya. Kita harus menetapkannya sebagai konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap kesempurnaan petunjuk Al-Qur'an, juga hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wala tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya. Jadi ada sebagian orang-orang yang menyimpang dari pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika menetapkan ayat-ayat ini, mereka mengatakan tidak mungkin Allah itu datang, karena datang itu hanya untuk sesuatu yang punya tubuh. Ini kan batil, ya. Tidak boleh kita menyamakan konsekuensi yang ada pada makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menyatakan tentang dirinya di ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya. Tidak ada makhluk yang sama dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang setara atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadribu lillahil amthal, janganlah kau membuat permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan membikin-bikin sesuatu yang ada pada makhluk berarti kita katakan harus seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu ada, zatnya ada. Ya, dia memiliki ilmu. Dia memiliki al-hayah, kehidupan, maha hidup. Dia memiliki kehendak. Hal-hal seperti ini ada pada makhluk. Makhluk juga bisa berkehendak, punya ilmu, makhluk juga hidup. Tapi kita yakini semua sifat-sifat yang ada pada makhluk pasti penuh dengan kekurangan. Sedangkan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat kemahasempurnaan. Sekarang kalau Allah mengatakan bahwa dia datang pada hari kiamat, apa yang mencegah dia untuk melakukan hal tersebut, sementara dia sendiri yang menamakan dirinya yang maha mulia, fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya adalah orang-orang yang melakukan penyimpangan, ya, tidak tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, padahal kita semua mengimani Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu sifat-sifat kemuliaan, kemahatinggian, kemahaagungan yang paling pantas untuk dirinya. Oleh karena itu kita wajib menetapkan sifat ini, tidak boleh kita menolaknya. Tetapi bersamaan dengan itu tidak boleh juga kita menetapkan konsekuensi yang ada pada makhluk, ya. Sementara kita tahu Allah Subhanahu wa taala sendiri ya menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang datangnya perintah Allah, ata amrullah, datang perintah Allah, ya.
Ini tidak menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang memiliki tubuh misalnya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Jadi kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala di sini sekali lagi tidak boleh kita menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian yang terakhir, wala tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya. Ketika Allah menyebutkan bahwa dia datang, bahwa dialah yang datang secara hakiki. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang datang malaikatnya, Allah sebutkan dengan tegas. Ya. An ta'tiyahumul malaikatu. Tidak lain yang mereka nantikan adalah kedatangan para malaikat. Au ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau yang datang adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki yang datang itu adalah tanda-tanda kekuasaannya, Allah sebutkan dengan tegas. Sudah diterangkan berkali-kali ya. Permasalahan yang berhubungan dengan iman, akidah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini permasalahan yang paling penting dalam agama kita. Dan Al-Quran diturunkan sebagai apa? Nurun wa kitabum mubin. Cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Kalau kitab disifati dengan seperti ini, petunjuk yang jelas, terang benderang, kira-kira dia akan menyebutkan penjelasan masalah akidah dengan bahasa yang terang, yang dipahami semua orang yang paham bahasa Arab, atau akan menggunakan bahasa-bahasa isyarat yang susah dipahami? Kira-kira yang mana yang benar? Pasti yang pertama. Masa akidah diturunkan di dalam kitab yang memberikan penjelasan, ternyata memuat bahasa-bahasa yang susah difahami, pakai bahasa isyarat. Pasti orang akan tersesat memahami seperti ini. Alhamdulillah, para ulama salaf ketika memahami ayat-ayat seperti ini, mereka mengatakan amir ruha kama ja'at. Tafsirkanlah, pahamilah ayat ini sesuai dengan turunnya dalam bahasa Arab. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, imam besar ahlul hadis dari kalangan mazhab Syafi'i, ketika menulis kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, membawakan ucapan para ulama terdahulu, para ulama ahlus sunnah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka selalu menetapkan ayat-ayat seperti ini sesuai dengan apa adanya, tidak perlu ditakwil, karena justru ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami sifat-sifat kesempurnaannya. Kemudian mereka mengucapkan ucapan yang saya nukilkan tadi, amir ruha kama ja'at. Maknakanlah, pahamilah ayat-ayat ini sesuai dengan turunnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu sesuai dengan bahasa Arab. Yang penting kita tidak menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sekarang sifat makhluk sendiri sudah kita terangkan berkali-kali. Itu satu di antara yang lainnya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda sesuai dengan kepada siapa sifat itu kita nisbatkan. Semua sifat ya tidak akan bisa kita artikan satu. Tidak akan bisa kita artikan satu. Ya, saya pernah sebutkan beberapa contoh. Misalnya apa yang ada pada makhluk. Contoh misalnya kaki. Kaki ini kalau kita sebutkan apa definisinya, kita hanya bisa katakan kaki ini adalah digunakan untuk makhluk untuk berjalan. Tapi misalnya mengatakan oh kaki itu ada jarinya 5, itu kan manusia. Kalau kaki ayam bagaimana? Belum kaki gajah. Ada juga kaki meja, akan ada kaki bukit bagian bawahnya. Ya, semua disebut kaki, tapi hakikatnya bisa berbeda-beda tergantung dari kepada siapa disifati atau dinisbatkan sifat tersebut. Sekarang sifat maknawi, kalau kita mengatakan lembut atau halus, ya, manusia ada dikatakan orangnya lembut, sifatnya lembut, halus. Artinya apa? Orangnya diam, tidak suka marah, orangnya santun, baik, suka tersenyum, kata-katanya halus. Ini untuk manusia. Tapi kalau kita mengatakan kain ini halus, karpet ini lembut, beda lagi maknanya, iya kan? Kita pegang halus, tidak kasar, kita tidur enak, tidak membuat berbekas di punggung kita, beda lagi. Dia punya makna halus tersendiri sesuai dengan
keadaannya sebagai karpet atau kain. Adapun manusia beda lagi kalau kita artikan, kita katakan dia lembut atau halus. Jadi sifat itu sebenarnya ya hanya bisa kita artikan sesuai dengan kepada siapa dinisbatkan sifat tersebut. Sama dengan sifat ini, al-maji' wal ityan. Diterangkan oleh para ulama. Datang saja itu bisa berbeda di kalangan makhluk. Yang berarti tidak mungkin kita samakan dengan sifat kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika ada orang yang datang, seorang yang sehat, semangat, orang yang energik, pasti datangnya berbeda, iya kan? Datangnya dia dengan semangat, datangnya dia dengan langkah yang tegap, datangnya dia dengan gerakan yang kita kenal dari orang-orang yang seperti ini. Dibandingkan orang kedua yang datang misalnya sedang sakit atau kakinya sedang bermasalah, ya, lumpuh atau yang lainnya, datangnya pun akan berbeda. Ini kedatangan di kalangan satu manusia dengan manusia yang lain. Jadi sifat ini saja di kalangan makhluk bisa berbeda-beda. Maka kenapa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibuat dengan konsekuensi yang batil, ya. Kalau datang itu hanya terjadi pada sesuatu yang punya tubuh, jelas ini tidak benar. Tidak benar, ya. Bisa kita katakan telah datang surat tidak punya tubuh seperti manusia, atau telah datang perintah Allah tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, ata amrullah, sesuatu yang tidak punya fisik, ya. Yang jelas ternyata konsekuensi ini tidak benar. Dan yang pasti ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sifat kesempurnaan, maka pastinya yang namanya kebenaran mengandung konsekuensi yang benar. Segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia tentang konsekuensi dari memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kalau muncul pemikiran-pemikiran yang salah, berarti itu kembalinya kepada kesalahan pikiran kita, bukan kesalahan dari Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak ada padanya kesalahan atau kebatilan dari depan maupun dari belakangnya, karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi ini salah satu di antara sifat yang wajib kita tetapkan. Sifat al-maji' wal ityan, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makna dari 4 ayat ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru. Hal, apakah yang mereka nantikan kecuali, biasanya kalau ada bentuk pertanyaan seperti ini dalam bahasa Arab dikenal dengan ya, istifhamul ingkar, istifham bimakna nafi. Apakah di sini maksudnya tidak lain, tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali kedatangan Allah bersamaan dengan adanya ya naungan awan dan para malaikat, datangnya para malaikat, dan ketika itu diputuskan perkara Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, ya, yang saya sebutkan tadi. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan urusan hamba-hambanya. Ketika semua manusia ya dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka mengalami peristiwa yang sangat dahsyat sampai ada yang ditenggelamkan dengan keringat mereka sesuai dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sampai kemudian para malaikat, para nabi alaihi wassalatu wassalam memberikan syafaat. Semuanya mengajukan udzur kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, yang ketika itulah dikenal dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung karena berlaku untuk semua manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan urusan manusia, ya, agar masing-masing diperhitungkan hisab mereka, amal-amal mereka dan seterusnya sebagaimana yang diterangkan di dalam
dalil-dalil tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Taib. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-An'am ayat 158 tadi. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka nantikan kecuali 3 perkara ini, satu dari 3 perkara ini. Ya, orang-orang kafir tidaklah menantikan, yani tidak ada lagi yang mereka nantikan di dunia ini untuk mereka mendapatkan azab yang sempurna bagi diri mereka. Nauzubillahi min dzalik. Pertama, kedatangan malaikat. Maksudnya apa di sini? Malaikat pencabut nyawa untuk mematikan mereka. Malaikat mencabut nyawa. Ketika malaikat datang, kita ketahui tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-18, "Wa laisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Dan tidak ada tobat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan buruk sampai ketika datang kematian menjemput salah seorang di antara mereka, baru dia mengatakan aku bertobat sekarang. Tidak lagi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini 3 perkara yang mereka akan hadapi, ya. Insyaallah nanti penjelasannya kita akan lanjutkan setelah selesai salat Isya karena sudah waktu. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang ayat-ayat yang menetapkan sifat al-maji wal ityan, sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Di ayat yang kedua tadi telah kita bahas A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat atau datangnya Allah Subhanahu wa taala atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedatangan para malaikat maksudnya di sini diterangkan di dalam tafsir adalah malaikat maut. Yang ketika datangnya malaikat maut tidak bermanfaat lagi tobat seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bacakan ayatnya di surat An-Nisa ayat ke-18. Kemudian di hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubatal 'abdi, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya, di tenggorokannya, yakni ketika malaikat maut mencabut nyawanya. Atau datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan urusan mereka pada hari kiamat nanti, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Itu pertanda merupakan waktu itu pintu tobat telah ditutup bagi semua manusia. Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Itu hadis sahih. Tidaklah tertutup pintu taubat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Makanya ini ya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, orang-orang yang durhaka, bahwa tiga perkara ini pasti datang menjemput mereka, menjumpai mereka. Kalau mereka tidak segera bertobat dan memperbaiki diri, maka ketika datangnya perkara-perkara ini tentu tidak bermanfaat lagi penyesalan atau tobat yang mereka lakukan. Ini juga menyebutkan tentang peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat. Selanjutnya, yang ketiga, firman Allah di surat Al-Fajr tadi ayat 21 dan ke-22 menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat dan termasuk peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian datangnya para malaikat. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sekali-sekali tidak, ketika bumi telah diguncangkan, dihancurkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan datanglah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat dengan berbaris-baris. Ini juga menjelaskan tentang peristiwa datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang dimulai dengan terjadinya hari kiamat yang demikian dahsyat, ya, bumi diguncangkan kemudian dijadikan rata, ya, yang kemudian setelah itu manusia dikumpulkan dan Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan urusan di antara mereka. Kemudian ayat yang keempat di surat Al-Furqan ayat ke-25, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari kiamat nanti langit akan terbelah, terbuka, dan keluarlah awan putih dan diturunkanlah para malaikat dengan sebenarnya. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mereka semua turun. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala datang. Ini juga
Ayat ini tidak langsung menyebutkan tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala, tapi dijelaskan dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa ketika peristiwa ini ya merupakan tanda datangnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit yang terbelah, kemudian keluarlah awan putih yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala kemudian datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentu saja kita mengambil faedah keimanan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha sempurna ini, al-maji wal ityan, sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sesuai dengan kehendaknya untuk memutuskan urusan di antara hamba-hambanya ya. Buah keimanan yang bisa kita petik adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingat peristiwa ini yang pasti kita semua akan mengalaminya. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan urusan di antara hamba-hambanya, kemudian malaikat semua berbaris mengitari semua makhluk. Ini merupakan satu peristiwa yang sangat besar. Ya. Karena ketika inilah seseorang akan mendapatkan balasan dari perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ketika inilah mereka akan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, ditampakkan apa yang mereka lakukan di dunia, sehingga tentu orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan pemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal insana yakhlu bihi Allahu azza wa jalla fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar illa an-naru tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti yakhlu bihillah, Allah Subhanahu wa taala akan berduaan dengannya, yakni akan menampakkan baginya amal-amal perbuatannya, hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia ini melihat di sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali hal-hal yang dia telah lakukan di dunia. Kemudian ketika dia melihat sebelah kirinya, dia juga tidak melihat kecuali apa-apa yang dia lakukan di dunia. Kemudian dia melihat ke hadapannya, ke depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka yang ada di depannya. Setelah itu Rasulullah SAW menasihati kita, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Maka takutlah, berlindunglah dari api neraka meskipun dengan sepotong kurma. Yakni bersedekahlah meskipun sedikit untuk menyelamatkan kita dari azab neraka pada hari kiamat nanti. Maka ini jelas keimanan seperti ini bagi orang yang beriman dengan benar, orang yang tidak sibuk mencari takwil dari sifat-sifat Allah, apalagi menolaknya, menyelewengkan maknanya. Alhamdulillah, orang-orang yang beriman ketika membaca berita-berita yang benar dari ayat-ayat Al-Quran ini, maka akan menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan kekhawatiran untuk keselamatan dirinya, yang dengan sebab itu dia akan bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi dirinya. Maka tentu saja ya, sifat-sifat Allah semakin kita pelajari, semakin kita dalami, akan semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan serta ketergantungan kepada rahmat dan karunia-Nya sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal kajian tadi. Barakallahu fikum. Selesai sampai di sini pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-maji wal ityan. Semoga kita bisa memahami dan mengimaninya dengan benar dan senantiasa membuahkan faedah keimanan yang akan menjadi sebab kita senantiasa meniti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, saya persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Barakallahu fikum. Nah.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.